Oke adik-adik, ketemu lagi sama Pak Adi. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris lagi. Materinya tentang rearrange the jumble sentence. Oke, tidak basa-basi, langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, apa itu jumble sentence? Jumble sentence itu adalah kalimat yang susunannya diacak. Nah, jadi kalian harus menyusunnya kembali biar kalimatnya menjadi baku. Untuk menyusunnya kembali, kalian tentu punya formula atau rumus untuk membuatnya menjadi baku. Nah, berikut ini Pak buatkan beberapa formula, mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk menjawab pertanyaan tentang jumble sentence nantinya. Nah, yang pertama, rumus formulanya. Ini jika kalimatnya positif adalah subject, verb, noun, adverb. Susunannya harus seperti ini. Oke? Usahakan subject dulu baru verb, verb baru noun, noun baru adverb. Jangan diacak. Nah, contohnya, she slept on the sofa last night. Nah, ini Pak buatkan kalimatnya. Nanti kalau ini diacak, kalian gunakan rumus ini untuk menyusunnya kembali seperti semula. She, subject, sleep ini verb 2 dari sleep, artinya tertidur. On the sofa, artinya di atas sofa. Last night, kemarin malam. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, jika pertanyaannya adalah kalimat negatif, ada kata not-nya, atau did not, atau do not. Nah, ini rumusnya. Jadi subject tambah to be tambah not plus verb plus noun plus adverb. Nah, ingat ya, ini rumusnya. To be ini nanti Pak jelaskan apa tambahannya. Nanti di bawah Pak sebutkan lagi. Contohnya adalah she is not sleep on the sofa last night. Ia tidak tertidur di sofa, di atas sofa kemarin malam. Oke, ingat lagi rumusnya, subject plus to be plus not plus adverb, plus verb plus noun plus adverb. Nah, jika pertanyaannya adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya, maka rumusnya kalian tukar, to be-nya taruh ke depan, subjeknya di tengah. Oke, jangan lupa hilangkan kata not-nya dan tambahkan tanda tanya. Nah, ini adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, kita langsung saja ke contoh kalimatnya. Ini dia. Is she sleep on the sofa last night? Apakah ia perempuan tertidur di atas sofa kemarin malam? Nah, oke. Nah, tambah lagi untuk to be-nya. Catatan untuk to be, is, am, are ini harus menyesuaikan dengan subjek. Jadi kalau subjeknya I, maka to be-nya am. Kalau subjeknya she, he, it, maka to be-nya is. Ya. Kalau you, they, we, to be-nya are. Begitu juga dengan do, does, dan did. Ya. I do, you do, ya. Atau she does, it does, ya. Kalau did mah bebas. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Nah, contoh soal dulu. Oke, kita langsung ke contoh soal. Pak buatkan kalian jumble sentence yang menggunakan kata subject dan verb. Cukup 2 saja, gampang kan? Tinggal tukar posisinya. Nah, ini contohnya, Burhan jump. Jadi kalau kalian suruh menentukan mana kalimat yang disebut dengan subject, mana yang verb, gampang. Jadi Burhan ini disebut dengan subject, jump itu disebut dengan verb atau kata kerja. Ini artinya Burhan melompat. Nah, ini kan terlalu gampang. Jadi coba kita buat jadi lebih sulit lagi. Kita tambahkan pelengkap. Nah, my young brother Burhan jumped into the pool hardly. Nah, saudara laki-laki saya Burhan melompat ke dalam kolam dengan sangat keras. Artinya bukan mencelempung, mencebur gitu ya. Oke, sekarang coba perhatikan. Kalau ini cuma ditukar 2 posisi, jump dan Burhan, itu tinggal kalian tukar. Burhan jadi jump, Burhan jump. Ya, Burhan jump. Nah, ketika kalian ini yang pacak, kalian tinggal balikin lagi urutannya seperti yang tadi, subject, verb, noun, adverb, baru bisa saja tambahkan komplement. Ya. Nah, itu urutannya. Jadi my di sini berperan sebagai adjektif, yang juga adjektif, brother juga adjektif, yang semuanya mengacu pada subjek si Burhan. Pelengkap keterangan Burhan. Ini siapa? My young brother Burhan. Jadi ini garis ini dihitung 1 subjek. Oke. Yang kedua, into the itu adverb, pool adverb ini jadi 1 ya. Into the pool itu keterangan tempat. Hardly juga adjektif. Jadi kata sifat dengan cara keras. Nah, jump into the pool hardly ini juga disebut dengan verb. Ini keterangan untuk kata kerjanya. Nah, ketika kalian cari secara utuh, ini cuma terdiri atas subjek dan verb saja. Nah, ini ketika kalian acak, jadi lebih susah kedengarannya.
Padahal ini cuma terdiri atas subjek dan verb saja. Jadi kalian cukup hilangkan ini dan into the pool hardly ini. Jadi Burhan jump itu sudah bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat. Nah, besok kalau kalian ketemu soal yang serupa, kalian tinggal tentukan mana subjek utama, baru mana kata kerjanya, baru tambahkan pelengkap-pelengkapnya. Oke, kita coba langsung saja ke soal. Nah, question. She bus left because noon before the station, her boyfriend meet. Nah, sekarang ini mulai berpikir kalian. Kok soalnya lebih susah, Pak? Emang selalu begitu. Ketika kalian ketemu soal, coba tentukan lagi seperti yang tadi. Mana kata subjeknya? Apa yang akan menjadi subjek di sini? Ayo, mana yang menjadi subjek? Iya, betul, she. Kenapa? Karena her ini adalah kata ganti kepemilikan, nggak mungkin digunakan sebagai subjek di awal. Nah, she berikutnya left, itu adalah kata kerjanya. Berarti kalimatnya adalah she left, ia meninggalkan. Kira-kira apa yang ia tinggalkan? Betul, bus station. She left the bus station. Oke, sekarang tambahkan keterangannya. Nah, di sini ada kata before, ada noon. Itu adalah keterangan waktunya, before noon. Ia meninggalkan stasiun bus sebelum siang. ... Nah, di sini ada kata because lagi, because. Ini bisa kalian tahu di tengah atau di awal atau di akhir. Nah, karena di sini pilihan optionnya ada di awal, berarti because-nya taruh di awal. Jadi option pilihannya ada 3A, B, dan D. Nah, she left kita langsung aja coba artikan. Oke, poinnya adalah subject dan verb. She left bus station, itu option pilihannya. Because the bus left before noon. Benar salah? Salah, ya. Because she left the noon before bus station. Nah, ini acak lagi, salah. She left the bus station. Nah, ini mungkin she left the bus station because before noon. Ini rancu. Kenapa? Karena di sini pertanyaannya karena sebelum siang. Dia meninggalkan bus kereta api karena sebelum siang. Kan nggak nyambung. Berarti ini juga salah. Jadi kemungkinan benar itu adalah D. Kita cek dulu. Because she left the bus station before noon, ya. Karena ia meninggalkan stasiun bus sebelum siang, her boyfriend didn't meet her. Ya, pacar laki-lakinya tidak bisa menemukannya. Ya, jadi kalau dia menunggu saja sampai siang, dia mungkin bisa ketemu sama pacarnya. Ya, jadi jawaban yang tepat untuk nomor pertama, question number 1 is D. Oke, good. Kita coba soal yang kedua. To learn Maria didn't know was but eager she. Nah, di sini udah langsung Pak jawab nih. Jawabannya adalah C. Kenapa? Karena di sini kalian tinggal tentukan dulu subjeknya di sini siapa? She atau Maria? Ya jelas Maria. Kenapa? Karena ketika kalian sebut she, itu biasanya kalian harus tahu dulu siapa namanya di awal. Gak mungkin kalian sebut she, dia perempuan, tapi orangnya belum kalian sebutkan. Ya, jadi kalian sebut Maria dulu. Maria didn't know, but she was eager to learn. Ini artinya adalah Maria tidak tahu, tetapi dia sangat ingin untuk belajar. Ya, misalkan Maria tidak bisa bermain biola, tapi ia sangat ingin belajar bermain biola. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 2 itu adalah C. Ya, kita cek kenapa A salah. She didn't know Maria. Ia tidak tahu Maria, but was eager to learn. Tetapi ingin sekali belajar. Ini nggak nyambung. Dia tidak tahu, tidak mengenal Maria, tapi ingin sekali belajar. Ini nggak ada hubungannya ya. Yang kedua B. Jadi yang A itu salah. Yang ke B, Maria was eager to learn. Maria sangat ingin sekali belajar. But didn't she know? Tapi ia tidak mengetahui. Tidak ketahui apa? Itu nggak nyambung lagi. Itu jadi salah dia. Yang D, she was didn't eager to learn. Ia tidak ingin sekali belajar. But Maria know. Tetapi Maria tahu. Ini lebih hancur lagi nih susunannya. Ya, jadi ini tidak tepat. Jadi yang tepat itu adalah C. Oke, kita langsung saja ke soal yang nomor 3. Nah, the queen kidnapped was a king who the giant of Alenka. Jadi the queen ini adalah ratu, kidnap itu adalah penculikan, was a king. Was ini adalah sudah atau lampau, a king ini adalah seorang raja.
Who itu adalah siapa, giant ini adalah raksasa, Alenka ini adalah nama tempat. Kira-kira kata yang tepat untuk menyusun kalimat ini biar jadi baku adalah yang mana? Apakah A? The queen was kidnapped the giant who a king of Alenka. Jadi seorang ratu sudah menculik seekor raksasa atau seorang raksasa yang merupakan raja Alenka. Gak mungkin ya. Jadi seorang ratu gak mungkin menculik seorang raksasa ya. Kok bisa gitu ya. Salah. Jadi nomor A ini salah. Yang B, the queen was kidnapped a king. Nah, seorang ratu menculik raja lagi. The giant who of Alenka. Ini sama ya, sama kayak yang pertama. Ini salah juga. Atau yang C, the giant who kidnapped the queen was a king of Alenka. Raksasa yang menculik ratu. Nah, ini mungkin. Was adalah a king of Alenka, raja di Alenka. Nah, benar nggak? Ya, benar nih, kedengaran aja benar. Atau yang D, the giant who kidnapped was the queen of a king Alenka. Jadi raksasa yang menculik adalah seorang ratu atau raja di Alenka. Enggak ya, ini salah. Yang D salah. Berarti yang benar itu adalah C ya. Oke, bisa ya? Bisa. Berikutnya, the set we a near campfire river have. Jadi set ini artinya menyeting. We kita, a near dekat, campfire itu kemah, perkemahan api. River sungai, have memiliki. Nah, kata yang tepat untuk menyusun kalimat ini, we set the campfire near have a river. Kami membangun atau menyeting kemah api, kemah perkemahan api unggun di dekat mempunyai sungai. Ini kurang tepat ya. Yang berikutnya, yang B, we set have. Nah, ini rancu lagi. Kita nggak bisa membilang we set have ya, karena ini adalah kata kerja, ini adalah kata kerja. Tertumpuk dia, jadi salah. Yang berikutnya, we have a campfire near the Sad River. Sad River, bagaimana cara kalian mengatur sungai? Nggak bisa, ini salah ya C. Mungkin jawabannya adalah D. We have set a campfire. Kami sudah memiliki atau kami sudah membangun sebuah perkemahan api unggun near the river, di dekat sungai. Iya betul. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke, bisa ya? Bisa dong. Nah, pertanyaan terakhir. Ends football team the match play because in a draw the extra time too. Nah, jadi ends ini akhir, football team ini adalah tim sepak bola, the match pertandingan, play permainan, because karena, in di dalam, a draw ini artinya skornya seimbang, the extra time tambahan waktu, two dua. Kata yang tepat untuk menyusun atau kalimat yang tepat biar kalimatnya jadi baku. Apa yang tepat? Apakah A? The two football team play extra time because the match end in a draw. Jadi kedua buah tim sepak bola bermain tambahan waktu karena pertandingan berakhir dengan skor draw. Nah, kemungkinan benar. The extra time play two football. Ini salah ya. Jadi extra time gak mungkin bermain dua tim sepak bola ya. Jadi extra time memainkan dua tim sepak bola, nggak mungkin, salah. The extra time ends in a draw. Jadi pertandingan tambahan waktu berakhir draw because two football team play the match. Karena kedua tim memainkan pertandingan, salah ya. Yang terakhir, the football team play in a draw. Jadi sebuah football team bermain draw karena the match and extra time. Karena pertandingan ditambahin tambahan waktu, salah. Jadi kemungkinan yang benar adalah A. Iya, betul. Jadi yang jawabannya yang benar adalah A ya. Oke, itu adalah cara kalian untuk menyusun kalimat yang jumble words atau jumble sentence menjadi kalimat yang baku. Oke, thank you very much. Terima kasih. Kita cuma bahas 5 soal kali ini. Semoga bisa membantu kalian untuk belajar mengenai tentang arrange atau rearrange sentence atau jumble sentence ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.